Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Isada TV. Kali ini bertemu lagi dengan saya Khoiriatunisa dari kelas 3B Keperawatan anggota LPM Generasi 8. Di sini saya sebagai host Tasbeku yang akan dibawakan oleh Kak Sinta Kurniasari dari semester 5 Keperawatan anggota LPM Generasi 7. Baik Kak Sinta, langsung saja dijelaskan secara singkat mengenai bedah buku yang akan dibawakan. Oke, di sini saya akan membedah buku yang berjudul Diabetes dan Komplikasinya. Ya, isinya itu ada definisi, etiologi, manifestasi klinis, dan komplikasi DM. Di sini di buku ini sudah lengkap komplikasinya diabetes mellitus. Langsung saja kita simak tentang bedah bukunya. Cekidot. Identitas buku yang berjudul Diabetes dan Komplikasinya. Penulisnya Pak Andiar Anugrah, yaitu dosen Stikes Iksada Bojonegoro. Nomor ISBN-nya 978 623 270 6231. Cetakannya Desember 2020. Jumlah halamannya 71 halaman. Daftar isinya yaitu bab 1 definisi diabetes mellitus, bab keduanya etiologi, bab ketiga manifestasi klinis, bab keempat komplikasi DM. Langsung saja ke bab 1 yaitu definisi diabetes mellitus, yaitu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat cacat sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Hiperglikemia kronis pada diabetes dikaitkan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi, dan kegagalan berbagai organ, terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Tipe DM mellitus ada 4. Yang pertama, tipe 1 yaitu kerusakan sel B, biasanya menyebabkan defisiensi insulin absolut. Yang tipe kedua yaitu mulai resistensi insulin yang dominan dengan defisiensi insulin relatif hingga sekresi insulin yang dominan dengan resistensi insulin. Yang tipe ketiga yaitu GDM, yaitu diabetes mellitus gestasional. Yang terakhir, tipe yang terakhir itu drug-induced diabetes mellitus. Lanjut ke bab kedua yaitu etiologi. Berdasarkan Makrufi 2016, penyebab DM digolongkan menjadi 8, yaitu virus bakteri, genetik atau faktor keturunan, yang ketiga glukotoksisitas, yang keempat lipotoksisitas, yang kelima penumpukan amyloid, yang keenam obesitas, dan yang terakhir efek inkretin. Bab yang ketiga yaitu manifestasi klinis. Menurut Brunner and Sudar 2005, tanda dan gejala yang muncul pada penderita DM diantaranya adalah poliura atau peningkatan pengeluaran urin yang disebabkan karena ginjal tidak berfungsi dengan baik atau tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang keluar. Yang kedua, polidipsia atau peningkatan rasa haus terjadi akibat volume urin dan keluarnya dalam jumlah banyak yang menyebabkan dehidrasi eksternal. Yang ketiga, polifagia yaitu peningkatan rasa lapar atau disebabkan oleh glukosa yang bisa digunakan akan menyebabkan penurunan simpanan kalori. Yang keempat, penglihatan kabur dapat terjadi akibat perubahan dalam lensa atau akibat retinopati. Yang kelima, luka yang tidak sembuh dapat disebabkan oleh terjadinya penyumbatan pembuluh darah dan kerusakan saraf akibat kadar gula darah tinggi dan tidak terkontrol. Yang keenam, ketonuria, dan ketujuh, pruritus. Selanjutnya, bab keempat yaitu komplikasi DM. Komplikasi pada penderita DM dapat dipicu oleh beberapa faktor, yaitu usia, lamanya mengidap DM, hipertensi, dislipidemia, merokok, dan konsumsi alkohol yang tinggi. Yang
Pertama itu komplikasi pada kulit, menyerang setiap bagian tubuh termasuk kulit. Faktanya, seseorang mulai menyadari dirinya menderita DM diawali oleh kelainan kulit. Masalah kulit lainnya kebanyakan terjadi atau hanya pada penderita diabetes. Ini termasuk dermopati diabetes, nekrobiosis, lipodika diabetikorum, lepuh diabetes, dan xanthomatosis erupsi. Komplikasi yang kedua yaitu komplikasi mata. Orang dengan diabetes tipe 1 dan tipe 2 berada pada risiko tinggi untuk komplikasi mata dan reopati perifer. Diabetes menyebabkan masalah mata dan dapat menyebabkan kebutaan. Orang dengan diabetes memang memiliki resiko kebutaan yang lebih tinggi dibandingkan orang tanpa diabetes. Tetapi kebanyakan orang yang menderita diabetes tidak lebih dari gangguan mata ringan. Terus adapun jenis komplikasi pada mata, yang pertama itu glaukoma. Orang dengan diabetes lebih mungkin menderita glaukoma dibandingkan orang tanpa diabetes. Yang kedua, retinopati. Itu istilah umumnya untuk semua gangguan retina yang disebabkan oleh diabetes. Di retinopati itu ada 3 tipe, yaitu retinopati non-proliferatif dan edema makula, dan retinopati proliferatif. Selanjutnya, komplikasi neuropati diabetes, yaitu mencakup gangguan pada sel saraf perifer dan serabut yang memiliki manifestasi sekunder akibat berbagai patologi. Komplikasi neuropati perifer termasuk nyeri, atrofi otot, dan kelemahan. Neuropati perifer diabetik terkenal karena komplikasi genre pada jari dan tungkai, kadang berkembang menjadi amputasi. Selanjutnya, komplikasi pada kaki. Masalah kaki paling sering terjadi saat ada kerusakan saraf, disebut juga neuropati. Ini bisa menyebabkan kesemutan, nyeri, atau kelemahan pada kaki. Ini juga bisa menyebabkan rasa bal, sehingga orang dengan kaki yang terasa tebal tidak menyadari terjadi luka pada kakinya. Aliran darah yang buruk atau perubahan bentuk kaki atau jari kaki dapat menjadi pemicu komplikasi di kaki. Beberapa komplikasi kaki DM yaitu neuropati, perubahan kaki, kapalan, ulkus, diabetikus. Selanjutnya, komplikasi yang kelima adalah DKA atau ketoacidosis atau keton. Ketoacidosis diabetes atau DKA adalah kondisi serius yang dapat menyebabkan koma diabetik atau pingsan dalam waktu lama atau bahkan kematian. Keton adalah bahan kimia yang dibuat tubuh saat memecah lemak untuk digunakan sebagai energi. Selanjutnya, yang terakhir itu penyakit ginjal atau nefropati. Ginjal adalah organ yang luar biasa. Di dalamnya ada jutaan pembuluh darah kecil difungsi sebagai filter. Terkadang sistem penyaringan ini rusak. Diabetes dapat merusak ginjal dan menyebabkan gagal ginjal. Ginjal yang gagal kehilangan kemampuan untuk menyaring produk limbah yang mengakibatkan penyakit ginjal. Untuk mencegah penyakit ginjal, diabetes dapat dengan menjaga glukosa darah dalam kisaran normal. Sekian bedah buku yang disampaikan oleh Kak Sinta. Apabila ada yang dipertanyakan, bisa dipertanyakan lewat kolom di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.